Quran, Al-Quran, pangkal hayatmu, pangkal hidupmu, tidak sampai kepadamu kecuali ketika ruh sampai tenggorokan dalam keadaan sakratul maut. Kemudian dibacakan Al-Quran di atas kepalamu. Sungguh aneh, Al-Quran yang diturunkan untuk kekuatan sekarang dibacakan sebagai pengantar kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini konten saya tidak untuk menyerang siapapun, merupakan kontemplasi atau muhasabah, ya. Muhasabah ya diri saya sendiri dengan Al-Quran dan melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, sobat-sobat. Nah, jadi ini adalah hasil dari muhasabah, renungan, kontemplasi dari diri saya. Saya ini ya sebagai manusia muslim tentunya ingin sekali bahwa yang diamalkannya, yang dilakukannya berhubungan dengan agama ini sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, sobat-sobat. Ya, tentu saja dengan keterbatasan ilmu saya. Saya ini ya masih bodoh lah, sobat-sobat. Tetapi saya ingin memahami agama ini dengan benar. Jadi, seandainya, sobat-sobat, dan kepada siapapun yang sempat menonton dan menyimak konten saya ini, ya dimohonlah ya saran, kritiknya terhadap apa yang saya renungkan, pikirkan mengenai agama ini tentunya. Baiklah sobat-sobat, di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sahru Ramadanal-lazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan pembeda dari yang hak dan yang batil. Itu terjemahannya, sobat-sobat. Yang ingin saya garis bawahi, sobat-sobat, adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita sepakat yang namanya manusia, roh dan jasadnya masih bersatu, sobat-sobat. Kalau roh dan jasadnya terpisah, bukan lagi manusia. Kalau hanya jasadnya saja tanpa ruh, dia kita katakan mayit atau mayat.
Kalau jasadnya tidak ada, ruhnya saja, nah itulah yang kita katakan makhluk halus. Jin, setan, iblis, dan sebagainya. Nah jadi, yang namanya manusia, sobat-sobat, ruh dan jasadnya masih menyatu. Dia masih bisa melakukan aktivitas di dunia ini. Dan ya menurut pemahaman saya ini sobat-sobat, menurut firman Allah tadi di surat Al-Baqarah, Quran ini ditujukan untuk manusia, bukan untuk mayat. Untuk manusia, sobat-sobat. Nah, tetapi ini saya heran, sobat-sobat. Ya, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, ya ditegur juga tidak masalah bagi saya, sobat-sobat. Kalau pemahaman saya ini tidak benar, ya, tidak masalah bagi saya, ditegur sekeras apapun saya akan terima. Yang saya heran, sobat-sobat, ketika ada seseorang meninggal dunia, ya, mayatnya sudah terbujur di kasur, diselimuti, bahkan ditutup seluruh badan sampai kepalanya. Dan orang banyak datang. Tetapi yang saya heran, sobat-sobat, di antara mereka yang datang, bahkan sebagian besar, sobat-sobat, datang, dia baca surat Yasin di samping mayat tersebut. Pertanyaannya, untuk siapakah surat Yasin itu dibaca, sobat-sobat? Kalau untuk sang mayit, nah, tadi kan di firman Allah tadi dikatakan bahwa Al-Quran hudalinnas, petunjuk bagi manusia, sobat-sobat. Jadi, kalau kita membacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati, bukankah, sobat-sobat, bertentangan dengan firman Allah tersebut? Kalau Al-Quran ini diturunkan untuk yang hidup, artinya Al-Quran ini berguna, sobat-sobat. Ini menurut pemahaman saya, sekali lagi, bagi yang masih hidup. Kalau yang sudah mati, ya selesai dengan dunia ini. Ya sesuai dengan hadis Nabi kan, sobat-sobat, bahwa jika anak Adam meninggal, semuanya terputus kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak saleh. Kalau dia mendoakan, sobat-sobat. Nah, jadi bagaimana ketika kita membacakan surat Yasin? Surat Yasin ini kan salah satu surat dari Al-Quran. Nah, apa manfaatnya? Pertama, dia bertentangan dengan firman Allah tadi, sobat-sobat. Al-Quran diturunkan untuk manusia yang masih hidup. Artinya, kalau manusia itu berarti dia masih hidup. Roh dan jasadnya masih menyatu, sobat-sobat. Nah, kedua, hadis Nabi menjelaskan bahwa yang masih berhubungan dengan sang mayit, 3 hal tadi.
Dan tidak ada di situ bacaan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini berguna bagi yang hidup? Ya karena Al-Quran ini pedoman. Pedoman bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Artinya bagaimana dia menjalankan hidup di dunia ini. Nah, makanya sobat-sobat, menurut hemat saya, kalau ingin nanti Al-Quran bermanfaat ketika kita sudah di alam kubur, di alam barzah, atau nanti ketika yaumil mahsyar. Ya, tentunya selagi kita hidup inilah sobat-sobat, ya rajin-rajin membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Baru ketika kita meninggal di alam barzah, ya, kita akan mendapat ganjarannya dari kita membaca Al-Quran. Dan di yaumil mahsyar nanti. Nah, artinya ketika kita hidup, ya sekarang orang yang sudah meninggal, kita bacakan Al-Quran, artinya kita berikan bacaan Al-Quran. Selagi hidup, dia tidak pernah baca Al-Quran. Bahkan dia tidak senang dengan Al-Quran. Ini analoginya, perbandingannya, sobat-sobat. Sobat-sobat ini tidak doyan itu. Tidak senang, tidak doyan, ya, dengan yang namanya iwak patin. Kemudian sobat-sobat diberi oleh orang iwak patin. Wah, sudah masak, ya. Nah, kira-kira sobat-sobat memakannya tidak? Tentu saja tidak, kan? Nah, itu juga Al-Quran. Kalau kita tidak senang selama di dunia, tidak senang dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya juga dengan malas-malasan. Ini secara logika. Ketika mati diberikan bacaan Al-Quran, ya tentu saja menolak. Nah, sekali lagi sobat-sobat, ini kejadian di masyarakat. Saya tidak bermaksud mencela ya apa yang dilakukan oleh masyarakat. Saya hanya menyampaikan keheranan saya dan pemahaman saya, pemikiran saya. Jika apa yang hasil dari pemahaman saya, pemikiran saya mengenai agama ini tidak benar, ya silahkan dikritik, diluruskan, ditegur sekalipun tidak masalah, sobat-sobat. Nah, jadi menurut pemahaman saya menyimpulkan Al-Quran ini bukan untuk yang mati, tetapi untuk yang hidup. Nah, sebagai penutup, saya bacakan diwan. Diwan ini seperti puisi yang ditulis oleh intelektual Islam yang dari Pakistan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal. Ya, saya agak lupa sebenarnya ini, cuma ya kira-kira seperti ini dia menyampaikannya, sobat-sobat. Quran, Al-Quran, pangkal hayatmu, pangkal hidupmu, tidak sampai kepadamu kecuali ketika ruh sampai tenggorokan dalam keadaan sakratul maut. Kemudian dibacakan Al-Quran di atas kepalamu. Sungguh aneh, Al-Quran yang diturunkan
untuk kekuatan sekarang dibacakan sebagai pengantar kematian. Sungguh dalam sobat-sobat arti dari puisi atau diwan ini. Sepertinya ini sindiran bagi kita semua sobat-sobat, termasuk saya. Ya. Jadi sindir. Ya. Bahwa katanya ya Al-Quran ini kan sumber kekuatan, sumber kehidupan. Tetapi tidak sampai ke kita. Kecuali ketika sudah sakratul maut. Ya. Baru Al-Quran dibacakan. Nah, kan aneh. Al-Quran yang diturunkan untuk mendatangkan kekuatan sekarang cuma dijadikan pengantar kematian. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.